Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal dengan NIM A1124102 dari Universitas Haluoleo, Kendari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait makalah yang saya sudah susun tentang review jurnal dari 15 jurnal yang saya review dan sudah disusun dalam bentuk makalah dengan judul Information, Imagery and Corporate Decision Making, Theoretical Model and Empirical Evidence. Perlu kita ketahui bahwa makalah ini mensintesis teori dan bukti empiris terkait bagaimana asimetri informasi mempengaruhi keputusan pendanaan, investasi, dan tata kelola perusahaan. Bukan hanya itu, ringkasan ini juga merangkum landasan teoritis, teori agensi, teori pengisyaratan, urutan pendanaan, konstitutum agensi, dan hasil review jurnal utama. Bahkan juga ada kesimpulan dan rekomendasi. Mengapa asimetri informasi itu penting? Asimetri informasi muncul ketika manajemen memiliki akses informasi internal yang jauh lebih lengkap dibanding pemegang saham atau investor eksternal. Ini dikemukakan oleh Baird dan teman-teman 2019 dan Al-Muhim 2023. Dampaknya meliputi distorsi valuasi aset, peningkatan biaya keagenan, dan keputusan korporat yang tidak efisien. Aliran informasi yang simetris mendukung pasar efisien, pengambilan keputusan berbasis data, dan pengurangan kecurangan antar aktor ekonomi. Dalam jurnal Chen et al. 2024 dan Johan et al. 2024. Adapun rumusan masalah dan tujuan bermanfaat. Rumusan masalah adalah poin 1. Bagaimana model teoritis menjelaskan mekanisme asimetri informasi. Poin 2. Bukti empiris apa saja menunjukkan dampaknya pada kebijakan investasi, pendanaan, dan tata kelola. Tujuan penulisan, tentunya penelitian makalah ini disusun atau review jurnal ini disusun untuk menganalisis landasan teoritis dan mensintesis temuan empiris dan literatur terkini sesuai dengan judul review yang diberikan. Manfaatnya itu memberikan sintesis teoritis bagi akademisi, panduan pengungkapan dan tata kelola bagi manajer, serta rekomendasi kebijakan untuk mengurangi biaya keagenan. Hubungan prinsipal menjelaskan konflik kepentingan akibat pemisahan kepemilikan dan kendali. Ini juga membuktikan bahwa asimetri informasi memperbesar peluang oportunisme dan biaya pemantauan. Ini dikemukakan dari jurnal Mattison dan teman-teman 2016 dan Berget 2021. Persyaratan dan kekuasaan. Perusahaan berkualitas seringkali mengirim sinyal kredibel untuk menurunkan persepsi risiko, yang dimana asimetri informasi juga membentuk urutan pendanaan, retained earnings, debit, dan quality, guna meminimalkan biaya pasar. Ini juga dikemukakan dari jurnal Tsai et al. 2015 dan Chen et al. 2024. Bagaimana dinamika kontemporer ini juga beragensi, stewardship,
Relasi pemilik, relasi pemilik dan manajer dapat berevolusi dari sistem pertukaran terbatas, tentunya menuju generalisis exchange bila komitmen manajerial dan reputasi dibangun. Evolusi ini juga mengubah efektivitas instrumen tata kelola dari kontrol kontraktual ketat menjadi penguatan tata kelola rasional dan budaya data. Ini juga dikemukakan dari jurnal Madison et al. 2016 dan David et al. 2016. Bagaimana pengaruh pada keputusan pendanaan dan investasi? Tentunya, keputusan pendanaan asimetri juga meningkatkan premi risiko dan biaya modal yang mencakup perusahaan memilih retained earnings atau utang sebelum menerbitkan ekuitas baru untuk menghindari sinyal negatif pasar. Dari jurnal Al-Mulhem 2023 dan Chet et al. 2024. Keputusan investasi mencakup underinvestment dan overinvestment muncul akibat keterbatasan akses pendanaan eksternal dan oportunisme manajer. Transparansi pengungkapan terbukti mengurangi distorsi ini. Ini didapatkan dari review jurnal yang saya susun dalam bentuk makalah yang dikemukakan oleh Chet et al. 2021 dan Johan et al. 2024. Bagaimana tata kelola korporat dan pengurangan asimetri? Ini juga ada peran dewan dan audit. Komite audit dan dewan independen memperkuat kontrol, meningkatkan kualitas pengungkapan, dan menekan manipulasi informasi. Dikemukakan dari jurnal Gerget dan 2021 dan Al-Muhim 2023. Perusahaan keluarga dan UMKM terpengaruh oleh faktor rasional dan emosional. Mencakup keseimbangan antara kontrol formal dan tata kelola rasional menjadi krusial. Dikemukakan dari jurnal Madison et al. 2016. Ada beberapa hasil review jurnal yang saya susun dalam makalah yang saya cakupkan dalam PT ini, yang merangkum dari Bird et al. 2019, yang dimana kerangka integratif asimetri informasi mencakup dominasi agensi teori, bias geografik Amerika Serikat, rekomendasi perluasan riset ke konteks berkembang. Adapun juga Chet et al. Mengungkapkan bahwa dukungan monitoring cost hipotesis perusahaan berasimetri tinggi kurangi pengawasan dewan dan andalkan disiplin pasar. Regulasi seragam bisa menimbulkan biaya pasar negatif bagi target. Jokic dan Mortgage 2023. Budaya analisis dan kualitas data meningkatkan keputusan berbasis data, namun sentralisasi data tidak selalu mengubah komitmen pengambilan keputusan lokal. Kita sampai di kesimpulan mencakup dari review jurnal yang saya susun dalam bentuk makalah. Ada beberapa yang saya cakupkan dalam PPT ini, mencakup dengan asimetri informasi merestruksi, efisiensi pasar, dan memicu biaya keagenan, serta membentuk urutan pendanaan korporat. Pengungkapan strategis termasuk SEG dan tata kelola rasional mengurangi persepsi risiko investor dan menurunkan biaya modal. Kerangka paling relevan adalah konstitusionalitas antara teori agensi dan stewardship.
yang menggabungkan aspek perilaku, waktu, dan budaya data. Rekomendasi ada beberapa untuk manajer. Perluas pengungkapan pada kualitas keuangan dan non-keuangan, bangun budaya data driven, dan kombinasikan pengawasan formal dengan tata kelola rasional untuk menekan biaya keagenan. Untuk peneliti berikutnya, validasi empiris model yang dinamis pada konteks negara berkembang, gunakan mixing methods atau studi kasus dan data sekunder, dan teliti dampak AI algoritma terhadap kualitas informasi baru. Mungkin itu saja presentasi atau penjelasan terkait makalah yang saya susun dalam review 15 jurnal dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, jika ada kekurangan mohon ditambahkan, karena kesimpulan hanya milik Tuhan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.